Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya mewakili tim riset ingin menyampaikan rencana penelitian kami dengan judul Digital Green Revolution for Smart Farming dengan mengoptimalkan lahan kosong melalui pemberdayaan petani wanita dan milenial di Kota Tarakan. Pada kegiatan ini tim kami terdiri dari pertama saya selaku ketua peneliti, di mana fokus kegiatan penelitian saya adalah pada bidang kehutanan dan pertanian berkelanjutan. Adapun bidang ini sangat relevan, yaitu berkaitan dengan penelitian berkelanjutan dan konservasi lingkungan. Kaitan dengan riset yang sedang akan dikerjakan adalah berkaitan dengan pengoptimalan lahan dan pemberdayaan wanita serta pemuda dalam smart farming. Tim kedua ada Bapak Dr. Iwan Setiawan. Beliau berasal dari Universitas Pajajaran, Bandung, di mana fokus ilmu beliau adalah pada ekonomi sosial dalam pertanian. Penelitian yang relevan adalah berkaitan dengan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan, dan kaitannya dengan riset ini adalah latar belakang beliau cocok dengan pemberdayaan wanita dan pengembangan sistem pertanian. Peneliti ketiga adalah Ibu Dr. Irawati HM SEMAK, di mana fokus beliau adalah pada akuntansi, perpajakan, dan manajemen keuangan. Penelitian yang relevan adalah optimalisasi keuangan untuk UMKM. Dan kaitan dengan riset ini adalah memberikan wawasan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan profitabilitas smart farming. Peneliti berikutnya yang bergabung dalam riset ini adalah Ibu Dr. Dewi Elviana, di mana fokus beliau adalah pada agribisnis dan pemasaran komoditas. Penelitian yang relevan adalah pemasaran komoditas di wilayah perbatasan. Dan keahliannya akan mendukung pada aspek komersial inisiatif smart farming. Selanjutnya ada Ibu Dr. Woro Kusmaryani. Beliau fokus pada pendidikan digital dalam pertanian dan penelitian yang relevan adalah penggunaan alat digital untuk pendidikan. Dalam riset ini, beliau nanti akan dapat mensupport dalam kaitan meningkatkan transfer pengetahuan kepada petani muda dan wanita, serta memberikan materi tentang gender untuk mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian. Yang selanjutnya adalah Bapak Dr. Syahrizal Takfulo, di mana beliau fokus pada penelitian teknologi radar dan pemrosesan sinyal. Dan penelitian yang relevan adalah radar MIMO dan karakterisasi target radar. Dalam riset ini, beliau akan sangat mendukung untuk pemanfaatan teknologi radar, mendukung smart farming, dan efisiensi lahan. Dan yang terakhir adalah Bapak Dwi Santoso STP MSI. Beliau fokus kepada teknologi pertanian dan pengembangan alat. Penelitian yang relevan adalah uji kinerja alat teknologi pertanian, dan keahliannya dalam mesin pertanian penting untuk mendukung kegiatan riset ini, yaitu untuk produktivitas dan pemberdayaan petani. Adapun latar belakang pada penelitian kami adalah kami melihat bahwa pemanfaatan lahan pada kegiatan pertanian itu terjadi penurunan, sehingga ada ketidakseimbangan kontribusi pertanian Indonesia terhadap produktivitas, di mana ada penurunan luas lahan pertanian pada tahun 2015 itu sebesar 8,1 juta hektar, dan pada 2019 juga 7,4 juta hektar. Semua ini tentu saja berdampak pada produksi pangan. Meskipun dari sektor pertanian menyerap tenaga kerja nasional sebesar 28,21% pada tahun 2023, namun sampai saat ini kontribusinya terhadap PDB masih sangat rendah dibandingkan sektor lain seperti pertambangan. Untuk Kota Tarakan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sebesar 13,35% terhadap PDRB dan sangat jauh tertinggal dibandingkan sektor perdagangan dan pertambangan yang masih mendominasi. Kota Tarakan memiliki 4 kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Tarakan Timur yang memiliki luas wilayah 5.801 hektar. Pada saat ini terdapat 3.398 hektar lahan yang memang sebagian besar lahan ini dinominasi oleh tanah berstruktur sedang dengan kandungan tanah potsolik. Sebagaimana kita ketahui, tanah potsolik adalah tanah yang memiliki kesuburan rendah dan juga tingkat keasaman yang tinggi.
Nah, tanah-tanah ini di Kecamatan Tarakan Timur masih banyak yang dibiarkan tidak produktif. Ini dikarenakan tingkat kesuburannya yang rendah tadi. Namun demikian sebenarnya lahan-lahan ini masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pertanian. Hal inilah yang kemudian mendorong riset ini, kami melihat bahwa penting sekali bagi kita untuk mencari jalan keluar atau memberikan rekomendasi untuk pemanfaatan lahan-lahan yang tidak produktif di Kecamatan Tarakan Timur. Kondisi ini kemudian menjadi juga ide bagi kami untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan juga penerapan teknologi dalam pertanian, di mana penelitian ini nanti akan berfokus pada optimalisasi lahan kosong melalui smart farming dengan pemberdayaan petani wanita dan milenial. Teknologi yang akan kita uji dalam riset ini adalah teknologi digital, yaitu GPS dan sensor tanah, yang kita akan terapkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang pada selanjutnya akan memperkuat ekonomi lokal dan mendukung kesetaraan gender serta keterlibatan milenial dalam pengembangan pertanian. Adapun tujuan khusus pada riset ini adalah satu, mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong, potsolik yang ada di Kecamatan Tarakan Timur untuk pertanian berkelanjutan yang efisien dan ramah lingkungan. Kedua, menerapkan teknologi digital seperti GPS dan sensor tanah dalam praktik pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan lahan. Ketiga, memberdayakan petani wanita dan milenial melalui pelatihan keterampilan pertanian modern serta literasi keuangan untuk memperkuat posisi ekonomi keluarga. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan melalui peningkatan kontribusi sektor pertanian modern. Adapun urgensi riset yang kami lakukan adalah yang pertama berkaitan dengan tantangan pangan nasional. Mengingat adanya penurunan luas lahan pertanian, namun peningkatan permintaan pangan juga sangat tinggi, riset ini penting untuk mencari solusi inovatif yang dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan di tingkat lokal dan nasional. Kedua, pemberdayaan gender. Dalam konteks kesetaraan gender, penelitian ini berfokus pada pemberdayaan perempuan dan milenial yang selama ini kurang terlibat dalam sektor pertanian, sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dan yang ketiga adalah dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yaitu riset ini sangat sejalan, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Berikut kami sampaikan peta jalan penelitian yang akan kami lakukan. Pada tahun pertama, penguatan dasar pertanian berkelanjutan. Kami akan fokus pada analisis potensi lahan, melakukan pelatihan, dan penerapan teknologi seperti GPS untuk mendukung praktik pertanian berkelanjutan, serta publikasi hasil penelitian awal. Pada tahun kedua, kami berharap akan dapat melakukan peningkatan kapasitas petani dan integrasi kesetaraan sosial, yaitu meningkatkan kapasitas petani melalui literasi keuangan, manajemen usaha, dan kesetaraan gender, serta penyuluhan praktek ramah lingkungan dan evaluasi yang terukur, diiringi dengan menghasilkan publikasi hasil penelitian. Pada tahap 3, kami berharap kami bisa melakukan evaluasi dampak dan pengembangan model pertanian cerdas, yaitu melakukan evaluasi dari dampak pelatihan dan teknologi yang kami lakukan pada tahun kedua terhadap produktivitas, diikuti pengembangan model smart farming untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Sementara pada tahun keempat, implementasi dari riset ini kami harap lebih luas sehingga dihasilkan model smart farming dan peningkatan kompetensi teknologi, di mana kami bisa mengimplementasikan model smart farming secara luas dan memberikan pelatihan lanjutan mengenai penggunaan teknologi yang lebih kompleks untuk meningkatkan kompetensi petani. Dan yang kelima,
formulasi kebijakan berbasis bukti, dan diseminasi ilmiah. Kami berharap hasil riset ini tidak berhenti sampai di hasil, tapi mampu menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah berdasarkan bukti riset dan mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah terindeks untuk mendukung ilmu pengetahuan di bidang pertanian berkelanjutan. Penelitian terdahulu dan kebaruan riset ini adalah berbagai penelitian menunjukkan pentingnya teknologi dalam pertanian. Verdo et al. Tahun 2021 memanfaatkan digital twins untuk memberdayakan petani muda. Sedangkan penelitian SING tahun 2022 menekankan pada perlunya pertanian berkelanjutan. Kasmini 2023 berfokus pada pemberdayaan wanita petani dengan lahan kosong, dan Peladarinos et al. Tahun 2023 mengeksplorasi potensi digital twins dalam produktivitas. Di sisi lain, Arjun dan Kumar tahun 2022 mengkaji tantangan adopsi pertanian cerdas di India. Adapun penelitian yang kami lakukan bersama tim, dalam hal ini Pak Takfulo selaku ketua memperkenalkan model transmisi gelombang radio untuk jaringan sensor nirkabel dan penelitian radio wave propagation model of 2.1 GHz Agricultural Wireless Sensor Network for Adan Rice in North Kalimantan, yang menawarkan solusi inovatif untuk pemantauan tanaman secara real time di Krayan, Kalimantan Utara. Kebaruan riset yang kami tawarkan terletak pada integrasi teknologi untuk pemantauan kelembaban tanah dan nutrisi tanaman, serta pemberdayaan petani melalui pelatihan praktis bagi wanita dan milenial. Penelitian ini menekankan pada keberlanjutan dengan praktik pertanian ramah lingkungan dan kesetaraan gender yang memperkuat peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Inovasi utama yang dihasilkan adalah pengintegrasian teknologi digital, GPS dan sensor dalam praktik pertanian lokal di Kota Tarakan, dengan fokus pada literasi keuangan dan pemberdayaan komunitas lokal. Adapun berkaitan dengan nilai strategis lainnya yang kami hasilkan dari riset ini adalah: pertama, pemanfaatan lahan kosong untuk produksi lokal, mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ekonomi lokal. Yang kedua adalah pengurangan impor pangan dan peningkatan ketahanan pangan menuju swasembada didukung oleh teknologi digital yang meningkatkan kualitas, kuantitas, dan nilai tambah produk. Yang ketiga adalah penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan petani wanita dan milenial, memperkuat perempuan dalam ekonomi. Selanjutnya, praktik pertanian berkelanjutan memberikan dampak lingkungan positif, menjaga kualitas tanah dan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, nilai strategisnya yang kami tawarkan adalah inovasi dan teknologi pertanian, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, mendukung transfer teknologi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian pada riset ini adalah: yang pertama, analisis potensi lahan, di mana kami akan melakukan penilaian terhadap pemanfaatan lahan kosong tersebut untuk pertanian berkelanjutan. Yang kedua adalah pelatihan dan pemberdayaan, di mana akan dilakukan pelatihan bagi petani wanita dan milenial tentang teknik pertanian modern dan cara menggunakan teknologi digital. Yang ketiga adalah implementasi teknologi menggunakan sistem GPS dan sensor untuk memantau kelembaban tanah dan nutrisi tanaman secara real time. Yang keempat, literasi keuangan dan manajemen usaha, yaitu memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan strategi usaha agar petani bisa mengelola biaya dan investasi dengan baik. Yang kelima adalah literasi kesetaraan gender, yaitu mengedukasi wanita dan milenial tentang pentingnya peran wanita dalam ekonomi keluarga dan stabilitas keuangan. Keenam, melakukan penyuluhan pertanian berkelanjutan, di mana kami mengedukasi petani tentang praktik pertanian ramah lingkungan yang dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan penilaian secara berkala untuk melihat dampak program terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun luaran penelitian, pada tahun pertama, penelitian ini akan menghasilkan analisis potensi lahan untuk kelayakan penggunaan di Kota Tarakan, khususnya Tarakan Timur, modul pelatihan untuk petani wanita dan milenial, sistem pemantauan menggunakan GPS dan sensor,
dan artikel di jurnal Scopus Q2 dengan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan pertanian. Adapun di tahun kedua, luaran penelitian adalah program pelatihan untuk literasi keuangan dan manajemen usaha, modul literasi kesetaraan gender untuk petani wanita dan milenial, program penyuluhan tentang teknik pertanian berkelanjutan, laporan evaluasi dampak program, dan artikel di jurnal Scopus Q2 dengan rekomendasi kebijakan dari tahun kedua. Untuk rincian anggaran yang kami usulkan pada riset ini adalah yang pertama, pada tahun pertama ada biaya langsung personil, biaya langsung non personil, dan biaya tidak langsung. Di mana untuk biaya langsung personil adalah biaya yang digunakan untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung atau pembantu peneliti. Sementara di biaya langsung non personil, kami akan menggunakan untuk budidaya tanaman organik, sewa lahan, juga keperluan ATK, pembuatan alat, analisis potensi lahan, analisis sosial ekonomi petani, pelatihan teknik pertanian ramah lingkungan, edukasi kesetaraan gender, penguatan kapasitas petani milenial, dan transportasi perjalanan baik untuk tim peneliti maupun untuk kegiatan penelitian. Kemudian biaya tidak langsung adalah untuk monitoring internal dan institusi, administrasi institusi, evaluasi mandiri oleh internal institusi, dan dana pengembangan institusi. Untuk tahun kedua, kami mengusulkan biaya juga untuk biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dengan biaya tidak langsung. Di mana untuk biaya langsung personil dalam rangka untuk tenaga ahli dan juga untuk tenaga pendukung. Sementara di biaya langsung non personil kami membutuhkannya untuk sewa lahan, pengembangan alat, analisis jaringan tanaman, uji coba model pertanian ramah lingkungan, edukasi literasi keuangan dan manajemen usaha, edukasi pertanian berkelanjutan, analisis data model pertanian ramah lingkungan, dan juga perjalanan penelitian baik untuk tim peneliti ataupun untuk mengambil data penelitian. Dan terakhir adalah publikasi dan diseminasi. Dan biaya tidak langsung dibutuhkan untuk monitoring internal dari institusi, administrasi internal untuk institusi, dan evaluasi mandiri oleh internal institusi, dan dana pengembangan institusi. Adapun di tahun pertama, kami membutuhkan dana sebesar Rp354.092.567. Sementara pada tahun kedua, kami membutuhkan anggaran sebesar Rp417.919.000. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.